Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, di video kali ini aku mau masak nih seperti biasa. Jadi karena ada beberapa teman-teman yang kadang juga suka komen tentang belanja mingguan aku itu biasanya dibikin masakan apa aja. Mengingat budget belanja mingguan yang aku anggarkan itu tergolong kecil. Jadi pada hari ini aku mau masak menu rumahan sederhana seperti biasa, tapi tetap menarik dan rasanya enak gitu ya. Ya, dibikin sedikit istimewa gitu. Jadi ini aku mau bikin lumpia goreng gitu. Isiannya ada wortel, labu siam, sama telur. Terus bumbunya tuh ada bawang merah, bawang putih, sama daun seledri gitu ya. Ini aku tumis-tumis aja, ditumis sampai mateng ya untuk isian lumpianya. Nah, sembari masak, nanti juga aku mau share tentang kehidupan minimalis. Mudah-mudahan yang aku share ini bermanfaat. Kalian nemenin aktivitasku yang masak-memasak dan aktivitas rumah tangga lainnya biar nggak boring. By the way, teman-teman, tadi udah aku kasih bumbu, ada saus tiram, garam, lada, kaldu bubuk, sama gula pasir. Nanti tema minimalis yang akan aku share adalah 4 barang yang wajib kita keluarkan atau wajib kita declutter dari dalam dapur sekarang juga. Emangnya ada ya barang-barang yang kita miliki yang ada di dapur yang harus kita keluarkan, yang memiliki fungsi? Sebenarnya banyak banget dan besar banget fungsinya. Nanti aku share sembari aku kegiatan ibu rumah tangga pastinya. Ini by the way aku pindahin ke tungku yang satunya ya, karena tinggal proses pematangan. Terus di sini aku mau numis sayur seperti biasa karena suamiku suka sayur selada air. Aku mau numis selada air aja. Pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, sama sedikit terasi gitu. Nanti untuk bumbu seasoningnya biasa ya, bumbu dasar ada garam, kaldu bubuk, sama gula pasir sedikit. Udah deh. Nah, jadi 4 barang yang wajib kita keluarkan sekarang juga dari dapur kita atau wajib kita declutter adalah yang pertama itu bahan makanan expired atau bahan makanan kadaluarsa. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sadar ya kalau di dapur kita juga ada beberapa bahan makanan yang jarang kita pakai. Mungkin ada beberapa bumbu-bumbu yang kategorinya itu bukan bumbu dasar, kayak bumbu-bumbu rempah-rempah atau mungkin bumbu-bumbu yang untuk proses baking atau bikin kue, maupun bumbu-bumbu yang digunakan untuk proses memasak makanan non-Indonesia ya, bisa mungkin masakan western ataupun masakan yang memang jarang kita masak sehari-hari, kayak mungkin saus-saus barbecue atau apa gitu kan, kayak mungkin oregano atau mungkin pokoknya bahan-bahan yang kita nggak gunakan sehari-hari. Nah, kita tuh wajib ngontrol ya per mungkin 1 bulan sekali gitu biar nggak lupa, karena kadang-kadang yang bikin kita nggak keluarin bahan-bahan tersebut dari dapur kita bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena lupa gitu, karena tidak ada proses pengontrolan. Mulai dari sekarang coba kita lihat nih di sekitar dapur kita, di rak dapur, di lemari es, ada nggak sih bahan makanan yang memang udah expired? Buru-buru deh kita keluarin daripada membahayakan. Kalaupun dibiarin aja juga buat apa gitu kan, efeknya cuma bikin sesak aja ruangan di dapur. Nah, by the way teman-teman, ini isian lumpianya. Setelah matang aku masukin aja ke dalam kulit lumpia yang aku beli di Mang Sayur ya. Menurut aku kulit lumpia ini ada di mana-mana. Jadi gampang banget. Ini enak banget loh, rasanya gurih, manis, lembut gitu, crispy. Jadi kalau meskipun bahannya sederhana, kayak aku ini di dapur pakai wortel sisaan tinggal 1 biji, terus juga labu siam tinggal setengah buah ya, setengah butir. Aku pakai aja, jadi menu yang menggugah selera kan. Balik lagi ke tema ya teman-teman, kalau kita nggak ngeluarin barang-barang atau bahan makanan yang sudah expired atau sudah kadaluarsa dari dapur kita nggak akan bisa masukin bahan makanan yang baru gitu ya, karena sesak, berjubal gitu. Lagian kalau menurut aku terlalu banyak barang ada di dapur kita yang memang kita nggak fungsikan setiap hari atau sering kita fungsikan, malah justru hanya akan membuat layout atau kesan dapur kita itu lebih suntuk, lebih sesak aja gitu, lebih berantakan. Nah, ini lumpianya aku goreng aja ya semuanya teman-teman. Jadi 6 lumpia, karena aku tuh pakai kulitnya, 1 lumpia itu pakai 2 kulit ya biar nggak bocor gitu.
Oke, barang yang kedua yang wajib kita keluarkan dari dapur kita sekarang juga adalah alat makan atau alat masak yang udah rusak, yang tidak ada niatan untuk kita perbaiki. Ada nggak coba? Aku tuh kadang-kadang suka nggak kepikiran gitu ya untuk mengontrol ataupun pas beres-beres ya udah yang aku pikirin cuma membersihkan, membereskannya, nggak ngontrol gitu loh satu-satu. Nah, setelah aku temukan itu ada beberapa alat masak yang memang udah rusak, kayak teflon, gagang teflon aku tuh udah rusak. Kalau dipakai malah justru berbahaya gitu ya. Selain lapisan teflon aku yang udah banyak mengelupasnya, ya namanya dulu belum ada wajan yang kekinian ya yang terbuat dari keramik atau seramit gitu. Aku suka gitu pakai teflon untuk membuat kulit risol ataupun untuk dadar telur. Nah, karena pemakaian yang udah terlalu lama, alhasil kan lapisan teflonnya itu udah mengelupas banyak. Karena kadang-kadang tuh kalau kita bisa menjaga, tapi anggota keluarga kita yang lain gak bisa menjaga. Kayak mungkin pak suami kita pakai teflon itu pakai sutil yang dari besi, alhasil kan banyak goresan. Itu juga berbahaya kan kalau dipakai berlama-lama. Terus tiba-tiba karena mungkin saking lamanya dipakai, udah lama banget itu teflon, gagangnya itu udah goyang gitu loh. Sedangkan baut-bautnya itu udah hilang. Nah, karena memang itu sudah tidak fungsional, dipakai juga mungkin berbahaya ya karena lapisannya udah mengelupas, belum lagi membahayakan di area handle-nya atau di gagangnya itu udah mau copot. Jadi bahaya banget kalau pas masak mungkin ada makanan yang cukup berat terus dipakai, takutnya itu makanan itu tumpah gitu ya, dan keadaan panas kan otomatis membahayakan. Nah, mulai dari situ aku langsung aja declutter atau membuangnya. Terus mungkin ada beberapa kayak baskom ataupun wajan atau alat masak lainnya yang udah gompal. Kalau dipakai itu mungkin bisa membahayakan kita, bisa melukai kita karena udah gompal tersebut. Gagang gunting atau gagang pisau yang udah pada copot dan kita nggak tahu atau nggak bisa memperbaikinya, mendingan di declutter aja atau dibuang aja daripada malah dipakai juga membahayakan ya, bukan karena sayang. Tapi ya kita itu lebih memilih manfaat atau fungsi yang lebih penting. Barang yang ketiga yang wajib kita declutter atau kita buang dari dapur kita sekarang juga adalah alat masak yang lebih dari setahun tidak kita pakai. Ayo, mau tunggu berapa lama lagi? Aku di sini udah bener-bener filter atau udah memilah, sangat-sangat memilah-milah barang-barang apa aja yang memang aku pakai dalam kurun waktu dalam setahun ini ya, karena perguliran waktu itu kan setahun sekali gitu ya batasnya. Memang kayak alat-alat seperti alat masak presto itu nggak sering aku pakai, tapi dalam setahun sekali atau setahun 2 kali itu pasti aku pakai untuk misal kayak pas masak-masak besar gitu ya, untuk melunakkan daging gitu kan lebih cepat pakai presto. Tapi untuk alat-alat masak yang memang benar-benar gak kesentuh nih secara bertahun-tahun dan hanya duduk atau tersimpan aja gitu di dapur, mending kita declutter. Declutter di sini bukan dibuang ya, karena mungkin alat masak tersebut masih bagus. Jadi kita tawarin aja ke saudara atau ke keluarga atau siapapun yang mau, barangkali mereka belum punya dan membutuhkan. Nah, maka dari itu akan jauh lebih bermanfaat dan pahalanya makan akan mengalir terus ke kita ya, karena bermanfaat itu untuk orang lain. Jadi bisa untuk pahala jariah. Barang yang terakhir yang wajib kita declutter atau kita buang dari dapur kita sekarang juga adalah perabotan yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Nah, ini juga sering banget ya aku bahas bahwa orang-orang yang menganut hidup minimalis itu biasanya hidup dengan secukupnya barang yang mereka butuhkan. Seperti aku di sini juga lagi berusaha ke tahap itu. Aku nggak mau memiliki barang yang memang nggak aku pakai atau nggak aku butuhin. Mungkin alat makan, alat masak yang aku butuhkan udah aku hitung dengan seksama ya berapa jumlahnya gitu. Aku nggak mau menyimpan sesuatu yang memang nggak aku butuhin. Biasanya ibu-ibu rumah tangga tuh ya, kayak aku kemarin kan beli beberapa alat kebutuhan rumah tangga yang ada hadiahnya gelas ataupun hadiahnya piring, itu memang aku beli karena aku butuh, karena jumlah gelas di rumah aku benar-benar minim. Tinggal ada kalau nggak salah itu 3 gelas yang biasa buat air minum biasa, tapi yang satunya itu udah retak gitu. Jadi aku butuh daripada aku beli, ya udah karena ada kebutuhan rumah tangga atau sembako yang ada hadiahnya gelas, jadi aku beli di situ. Jadi untuk meminimalisir budget gitu ya, lebih menghemat. Tapi kalau kita sengaja mengumpulin perabotan terus kita tumpuk aja gitu
dan kita nggak tahu mau kita apakan perabotan-perabotan ini, belum kepikiran fungsinya untuk apa. Nah, jauh banget kan, apalagi untuk dipakai, kepikiran aja tuh enggak mau buat apa. Otomatis perabotan-perabotan itu tidak tersentuh atau tidak kita fungsikan dengan baik ya. Nah, mendingan kita share aja, mendingan kita declutter dan kita tawarkan aja, mungkin ada yang lebih membutuhkan. Nah, teman-teman, itu dia 4 barang dapur yang wajib kita declutter sekarang juga. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Assalamualaikum.